Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di masa pandemi sulit ini, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan vektor secara analisis. Bapak akan menjelaskan sekilas tentang penguraian vektor. Ini adalah awalan kalian mempelajari penjumlahan vektor secara analisis. Perhatikan, jika ada gaya F bekerja pada sebuah benda yang membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, kalian perlu uraikan terlebih dahulu terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi untuk gaya di sini dia memiliki dua nilai, yaitu Fx dan Fy, sebesar Fx sama dengan F cos alpha, Fy sebesar F kali sin alpha. Nah, untuk lebih jelasnya mari perhatikan PowerPoint yang Bapak berikan berikut ini. Penjumlahan vektor secara analisis dapat dijelaskan sebagai berikut. Tapi sebelumnya Bapak ingin mengingatkan terlebih dahulu materi pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang besaran. Besaran di sini terbagi atas dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Bapak ingin menekankan apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, kecepatan, percepatan, dan lain-lain. Pada penjumlahan vektor, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu penjumlahan vektor secara grafis dan penjumlahan vektor secara analitis. Penjumlahan vektor secara grafis dapat digunakan dengan cara metode poligon dan metode jajar genjang. Sedangkan untuk menentukan resultan vektor dengan cara analitis dapat kalian menggunakan aturan kosinus dan vektor komponen. Nah, nanti kita akan belajar tentang vektor komponen dalam pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya, Bapak ingin mengingatkan kembali tentang menentukan resultan vektor dengan metode poligon. Caranya, yang pertama, lukis salah satu vektor, kemudian lukis vektor kedua dengan pangkal vektor kedua di ujung vektor pertama, lanjutkan dengan vektor ketiga dan seterusnya jika lebih dari dua vektor. Dan vektor resultannya adalah vektor yang berarah dari pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir. Jadi di sini kalian hanya intinya adalah menghubungkan ujung pangkal vektor pertama menuju ujung pangkal vektor terakhir. Untuk metode jajar genjang, caranya yaitu lukis terlebih dahulu vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berhimpit. Kemudian, lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor sebagai sisi-sisinya. Dan vektor resultannya adalah diagonal jajar genjang yang titik pangkalnya sama dengan titik pangkal kedua vektor tersebut. Nah, sekarang menentukan vektor secara analisis, yaitu yang pertama dengan metode kosinus. Jika ada dua vektor yang membentuk sudut alfa, contohnya di sini adalah vektor A dan vektor B, maka resultannya bisa kalian cari dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali cos alfa.
Persamaan ini yang dikenal dengan aturan kosinus. Perlu kalian garis bawahi besar. Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan vektor komponen dengan metode analisis vektor, yaitu langkahnya adalah tadi di awal sudah Bapak jelaskan tentang penguraian vektor. Jadi jika ada vektor yang membentuk sudut, kalian uraikan terlebih dahulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah diuraikan, nanti akan kalian kelompokkan besaran vektor di sumbu X dan besaran vektor di sumbu Y. Kemudian jangan lupa dijumlahkan. Dan hasil akhirnya adalah kalian gunakan resultan vektornya sama dengan akar fx kuadrat plus fy kuadrat. Dalam menentukan resultan vektor, ingat 3 hal. Yang pertama yaitu uraikan, jumlahkan, Pitagoras. Nah, ini salah satu contoh dalam menentukan resultan vektor secara analisis. Ada 3 vektor. Vektor F1 membentuk sudut 60 derajat, vektor F2 mengarah ke sumbu X, dan vektor ketiga mengarah ke sumbu Y negatif. Langkah pertama adalah kalian uraikan terhadap sumbu X dan di sumbu Y. Vektor gaya pada sumbu X di sini yang pertama yaitu vektor F1. F1 kalian uraikan terhadap sumbu X, maka F1 cos 60 derajat. Kenapa di situ negatif? Ingat, jika ada vektor yang mengarah ke kiri di sumbu X, maka vektor tersebut akan bernilai negatif. Jadi, jika kalian kalikan, F1-nya besarnya adalah 8 Newton, 8 kali setengah sama dengan 4. Karena dia mengarah ke kiri, maka bernilai negatif. Sedangkan vektor pada sumbu Y-nya untuk F1 sebesar F1 kali sin 60. Vektornya akan bernilai positif. Kenapa? Karena vektor F1 sin 60 mengarah ke sumbu Y positif. F1 8 dikalikan sin 60 yaitu setengah akar 3, maka hasilnya adalah 4 akar 3. Kemudian F2 kita uraikan. Nah, untuk vektor F2 di sini karena F2 berada pada sumbu X, yang berarti vektor F2 hanya memiliki nilai di sumbu X saja, yaitu besarnya 4, sedangkan di sumbu Y dia besarnya 0. Begitu juga untuk F3. F3 karena berada di sumbu Y, maka dia hanya memiliki nilai yang di sumbu Y saja. Nah, sekarang jumlah vektor pada sumbu X minus 4 ditambah 4 sama dengan 0. Sedangkan jumlah vektor pada sumbu Y 4 akar 3 dikurangi 3 akar 3 hasilnya akar 3. Setelah dijumlahkan, ingat langkah terakhir yaitu menggunakan Pitagoras. Maka resultan gayanya bisa kalian cari X kuadrat plus Y kuadrat, 0 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat, maka hasilnya adalah akar 3 Newton. Ini contoh yang pertama. Bagaimana untuk contoh yang berikutnya? Nah, di sini hampir sama dengan contoh yang pertama tadi. Ada beberapa vektor di situ. Vektor V 150 meter per sekon membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu Y. V2 50 akar 2 di sumbu X dan V
1 50 akar 2 di sumbu X, V2-nya 50 akar 2 di sumbu Y. Baik, silakan kalian pahami, kalian cermati, langkah-langkahnya sama dengan contoh yang pertama ini. Nah, jika sudah memahami tentang analisis vektor, silakan kalian bisa mencoba mengerjakan soal-soal yang sudah Bapak berikan. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.